Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Intan Nugrahini dengan NIM 222111119 dari HES 4C. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafaur Rasyidin. Sebelumnya, apa sih kegiatan ekonomi itu? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan manusia guna untuk memenuhi kepuasan atau kebutuhan hidupnya. Pembahasan yang pertama yaitu tentang sejarah pemikiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemikiran ekonomi Islam diawali sejak Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Rasulullah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menyangkut dengan hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Selain masalah hukum, politik, dan ekonomi, masalah ekonomi umat menjadi perhatian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena masalah ekonomi itu merupakan pilar penyangga keimanan yang harus diperhatikan. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemiskinan membawa kepada kekafiran. Maka upaya untuk mengatasi kemiskinan merupakan bagian dari kebijakan sosial yang dilakukan oleh Rasulullah. Sistem ekonomi Rasulullah diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber-sumber utama yang diajarkan dalam Islam. Islam menentukan berbagai aturan yang digunakan untuk petunjuk bagi umat manusia untuk melakukan kehidupan sehari-hari termasuk dalam bidang ekonomi. Selanjutnya, sistem perekonomian pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, harta milik negara. Masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibagi menjadi dua. Pertama, sumber pendapatan negara pada masa pemerintahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu zakat dan urs yang merupakan pendapatan yang paling utama dan penting bagi negara. Keduanya sangat berbeda dengan pajak dan tidak diperlakukan seperti pajak. Zakat dan urs merupakan kewajiban agama dan termasuk salah satu rukun Islam. Yang kedua, sumber pengeluaran negara. Sumber pengeluaran negara pada masa pemerintahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber pengeluaran primer dan pengeluaran sekunder. Selain harta milik negara, ada juga Baitul Mal, adalah sebuah lembaga yang memiliki misi khusus untuk mengumpulkan semua kekayaan rakyat dalam bentuk penerimaan dan pengeluaran negara. Selanjutnya, masuk pembahasan yang kedua, yaitu ekonomi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Terlepas dari itu, terdapat 4 sosok yang luar biasa sebagai penerus kepemimpinan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sering disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berarti pengganti Rasulullah yang cendekiawan. Tugas dari Khulafaur Rasyidin adalah menggantikan kepemimpinan Rasulullah dalam mengatur umat Islam. 4 sosok yang luar biasa ini adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq pada masa pemerintahannya hanya berlangsung selama 2 tahun. Abu Bakar lebih banyak berkonsentrasi pada persoalan di dalam negeri di mana saat itu harus dihadapkan dengan kelompok murtad, pembangkang zakat, dan nabi palsu. Yang terakhir adalah keputusan dengan berperang yang kemudian dikenal dengan Perang Riddah atau Perang Melawan Kemurtadan. Kebijakan ekonomi pada masa Abu Bakar As-Siddiq sebagai berikut. Yang pertama, pengaturan harga dan menjamin kebebasan ekonomi. Yang kedua, mengolah barang tambang rikas yang terdiri dari emas, perak, perunggu, besi, dan baja yang dijadikan sebagai sumber pendapatan negara. Yang ketiga, tidak merubah kebijakan Rasulullah pada masa Lahzijaz. Yang keempat, memperhatikan akurasi perhitungan zakat. Yang kedua, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memerintah selama 10 tahun dari tahun 634 sampai 644 Masehi. Namun dalam kurun waktu tersebut banyak kemajuan yang dialami umat Islam. Dalam aspek ekonomi, sistem ekonomi yang dikembangkan dalam keadilan dan kebersamaan itulah yang menyebabkan berjayanya ekonomi Islam pada masa itu.
Kebijakan ekonomi yang telah diterapkan Umar bin Khattab antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan kebijakan pemungutan dinar dan dirham yang melanjutkan sistem perpajakan masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, mendirikan Baitul Mal pada tahun 16 Hijriah. Yang ketiga, administrasi pemerintah yang diatur menjadi wilayah dan provinsi. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan, memimpin selama 12 tahun. Ini merupakan pemerintahan terlama, namun tidak ada perubahan yang signifikan pada situasi ekonomi secara keseluruhan selama masa pemerintahannya. Pada masa Utsman bin Affan memperlakukan ekonomi politik sesuai dengan syariat Islam, pengembangan infrastruktur dalam rangka meningkatkan pendapatan negara dan pembentukan administrasi negara yang struktur. Contoh infrastruktur yang dibangun adalah sebagai yang berikut. Yang pertama, perluasan Masjid Nabawi. Yang kedua, pembangunan sumur di sekitar masjid. Yang ketiga, pembangunan Baitul Mal. Yang keempat, pengembangan sistem perdagangan. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib adalah khalifah Islam keempat yang dipilih segenap kaum muslimin yang berlangsung selama 5 tahun. Seusai kekacauan politik pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib berlangsung melakukan berbagai tindakan. Kebijakan Ali bin Abi Thalib dalam kebijakan ekonomi, yang pertama, mengatur pajak bagi pemilik hutan atau perkebunan sekitar 4.000 dirham. Yang kedua, mengedepankan prinsip pemerataan dalam pendistribusian kekayaan negara kepada masyarakat. Yang ketiga, melakukan kontrol pasar dan pemberantasan pedagang yang curang dalam penimbunan barang dan pasar gelap. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.